Pada saat seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran, ternyata Masya Allah, itu mengaktifkan saraf-saraf manusia, mengaktifkan saraf-saraf di organ otak manusia, bahkan mengaktifkan saraf-saraf di seluruh tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sahabat Sultan Channel yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Al-Fakir untuk sama-sama kita terus menimba ilmu, sekaligus juga menambah pahala, karena tentu pahala thalabul ilmi yang itu hukumnya wajib, Allah lipat gandakan. Yang sunnah Allah kasih pahala wajib, yang wajib Allah kasih seperti melaksanakan 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Sahabat Sultan Channel yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan wallahu alam bihaqiqati murad. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalam bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an, hudal linnas, yang merupakan petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, yang juga berisi penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda. Pembeda dalam hal ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat Sultan Channel rahimakumullah, ternyata bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan bertahap, berangsur-angsur. Bagaimana Al-Quran bisa dikatakan hanya turun di bulan Ramadan? Ya, betul. Al-Quran ke dunia turun berangsur-angsur. Al-Quran sebelumnya ada di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, di Lauhul Mahfuz ini, dari Lauhul Mahfuz ini turun ke langit pertama secara sekaligus. Plek. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan. Maka disinilah dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, jadi Al-Quran turun sekaligus di bulan Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Baru kemudian dari langit pertama turun secara berangsur-angsur. Masya Allah, ya, sahabat Sultan Channel yang berbahagia, ya. Al-Quran, kitab suci. Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Mukjizat yang hari ini masih ada di muka bumi, mukjizat yang hari ini masih bisa kita saksikan, itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang sudah diketahui dari 14 abad yang lalu, bahkan dari wilayah gurun sana, yang terbukti sekarang. Kalau bukanlah Al-Quran itu mukjizat, kalau bukanlah Al-Quran itu berasal dari sang pencipta alam semesta, dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin memuat hal-hal yang pada saat itu secara teknologi tidak bisa terbukti, tapi hari ini dengan teknologi bisa terbukti. Artinya betul-betul Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang masih eksis sampai hari ini. Membaca Al-Quran berpahala, mengkaji Al-Quran tentu lebih besar pahalanya, mengamalkan ajaran Al-Quran luar biasa, mega pahala akan kita peroleh. Tentunya layaknya sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan.
Ya, hudal linnas, petunjuk kehidupan. Ya. Al-Quran selain merupakan petunjuk kehidupan, juga merupakan aturan-aturan real, aturan-aturan praktis untuk kita laksanakan dalam seluruh bidang kehidupan. Sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, tentu kita harus ridho hidup dengan Al-Quran. Kita harus ridho hidup menggunakan aturan-aturan Al-Quran. Kita harus ridho hidup diatur oleh Al-Quran. Apa namanya seorang mukmin? Apa namanya seorang muslim kalau tidak ridho hidupnya diatur dengan Al-Quran, dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat Sultan Channel yang berbahagia, ternyata di dalam Al-Quran selain berisi aturan, Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, di antara kebaikan, di antara maslahat-maslahat dari membaca ayat-ayat Al-Quran pun terdapat maslahat kesehatan buat kita. Pada saat seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran, ternyata Masya Allah, itu mengaktifkan saraf-saraf manusia, mengaktifkan saraf-saraf di organ otak manusia, bahkan mengaktifkan saraf-saraf di seluruh tubuh manusia. Bahkan ada orang yang menjadikan membaca Al-Quran sebagai terapi bagi kesehatannya. Tapi tentu membaca Al-Quran harus ikhlas mata-mata karena Allah, ya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Nah, ternyata hikmah, ya, barokah, manfaat di balik membaca Al-Quran, ada maslahat kesehatan di sana. Ya, ini adalah bonus buat kita. Ya, ini adalah tambahan kebaikan buat kita. Masya Allah. Dengan mendawamkan membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran, ternyata itu mengaktifkan, ya, sel-sel otak kita, saraf-saraf kita. Subhanallah, ya. Dan ketika Al-Quran dibacakan kepada orang lain, itu pun ternyata membawa manfaat kesehatan bagi orang lain. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabiah sedang sakit, Rasul menyampaikan, obati dia dengan Al-Quran. Dan di Al-Quran sendiri terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Tubuh manusia itu 70% berupa cairan. Orang-orang Jepang sekalipun pernah melakukan penelitian. Ketika air dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ternyata molekul-molekul air tersebut berubah. Pun demikian, pada saat seseorang, baik dia membaca langsung Al-Quran atau dibacakan Al-Quran kepada seseorang yang sedang sakit, sementara 70% orang itu terdiri dari cairan, maka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang tersebut, insya Allah itu akan memperbaiki kualitas seluruh cairan yang ada di tubuh orang itu. Molekul-molekul cairan yang ada di tubuh orang itu akan berubah menjadi lebih baik. Masya Allah. Makanya pada saat seseorang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, entah memang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sedang sakit secara umum, atau secara khusus misalnya seseorang diruqyah dengan dibacakan ayat-ayat perlindungan, maka secara ilmiah pun sudah terbukti air termasuk cairan yang ada di tubuh orang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadi lebih baik. Disinilah ternyata Al-Quran pun bisa membantu mengobati orang, bisa membantu kesembuhan seseorang. Pun demikian, ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran secara umum atau secara khusus pada saat meruqyah orang lain misalnya, saraf-saraf dalam tubuh orang itu merespon bacaan ayat-ayat Al-Quran.
Jadi Al-Quran bisa membantu kesembuhan seseorang. Kenapa? Karena seluruh saraf yang ada di tubuh orang itu merespon bacaan ayat-ayat Al-Quran. Seluruh cairan yang ada di tubuh orang itu merespon bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata membaca Al-Quran juga bisa memberikan ketenangan secara psikis, ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Justru ketika kita gundah gulana, resah, gelisah, obat menenangkan hati yang paling mujarab adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena Allah yang menjanjikan, sementara Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu tubuh manusia, Allah yang paling tahu hati manusia, Allah yang paling tahu kondisi gundah gulananya seseorang, dan Allah yang paling tahu untuk menenangkannya adalah dengan membaca Al-Quran. Pun demikian, ketika Al-Quran kita coba bacakan kepada orang lain, orang itu resah, gelisah, gundah gulana, atau misalnya ketika orang itu sakit, orang sakit biasanya perlu dikuatkan psikisnya, maka dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah itu akan membantu menenangkannya. Kenapa? Karena orang yang sakit perlu dikuatkan psikisnya, perlu dibangkitkan semangatnya, perlu dikuatkan keyakinan untuk sembuhnya, keinginan untuk sembuhnya, dan itu diantaranya bisa dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Masya Allah, sahabat Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran banyak maslahat kebaikannya untuk kesehatan kita. Dan sekali lagi kita ingat, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di bulan yang penuh kebarokahan ini. Wallahu alam. Mari sama-sama kita dawamkan, rutinkan, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, sebagai bagian kita mentadaburi Al-Quran, dan sebagai bagian kita berupaya untuk melaksanakan hidup menggunakan aturan-aturan Al-Quran, dan insya Allah kita memperoleh manfaat kesehatan untuk tubuh kita, untuk psikis kita, untuk jiwa kita dari kita membaca Al-Quran. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Al-Fakir tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.